Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, kita ketahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Pembinaan bahasa merupakan upaya sadar, terencana, dan sistematis untuk meningkatkan mutu bahasa sehingga masyarakat pemakainya memiliki kebanggaan untuk menggunakannya. Perkembangan bahasa adalah keseluruhan usaha dan kegiatan yang ditujukan kepada penyesuaian struktur dan fungsi bahasa dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Apabila ditinjau dari perspektif histori negara Indonesia, bahasa Indonesia diadopsi dari prototipe bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa daerah yang berada di negara Indonesia. Bahasa Melayu telah dipakai sebagai lingua franca atau bahasa sehari-hari selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan tanah air kita. Ada dua jenis bahasa Melayu yang digunakan di Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu Pasar. Bahasa Melayu Pasar adalah bahasa yang digunakan sehari-hari yang tidak memerlukan tata bahasa dan cenderung lebih sederhana sehingga bersifat fleksibel atau mudah menyerap kosakata dari bahasa-bahasa lain. Kedua, bahasa Melayu Tinggi. Bahasa Melayu Tinggi adalah bahasa resmi yang digunakan di kalangan kerajaan dan tingkat toleransi kesalahannya rendah atau tidak menerima kesalahan. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat pemuda dan berikrar. Ikrar para pemuda tersebut dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Pertama, kedudukan sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional sebelumnya sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda 1928. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan. Kebanggaan kebangsaan adalah bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia harus terus dijaga, dipelihara, dan dikembangkan serta rasa kebanggaan pemakainya senantiasa dibina. Yang kedua, lambang identitas nasional. Fungsi bahasa Indonesia sebagai identitas nasional adalah yang mengarahkan pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia selain bendera dan lambang negara. Yang ketiga, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang vital di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Dan yang terakhir adalah alat pengembangan kebudayaan. Selanjutnya yang kedua, kedudukan sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia atau seiring dengan diberlakukan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi diantaranya. Yang pertama adalah bahasa resmi kenegaraan. Maksud dari bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan adalah bahwa bahasa Indonesia dipakai dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Yang kedua, bahasa pengantar dalam pendidikan. Fungsi bahasa Indonesia sangat vital bagi pendidikan di Nusantara, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Yang ketiga, alat penghubung pada tingkat nasional. Dalam hal ini
ini fungsi bahasa Indonesia dipakai sebagai alat komunikasi timbal balik antar pemerintah dan masyarakat luas. Dan yang terakhir, alat pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Selanjutnya, kondisi kebahasaan di Indonesia yang memprihatinkan. Dalam posisinya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki jumlah penutur terbanyak di antara bahasa-bahasa lain yang terdapat di Nusantara. Nah, jika bahasa Indonesia sedemikian populer, mengapa dikatakan bahwa nasibnya memprihatinkan? Penggunaan bahasa Indonesia berkembang ke arah yang kurang diharapkan, terutama dalam posisinya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam pidato atau pernyataan resmi, para pejabat pemerintah atau sebagian akademis yang melakukan presentasi dalam forum nasional seringkali menyelipkan istilah-istilah asing yang sesungguhnya telah memiliki padanan dalam bahasa Indonesia. Tak kurang pula media dan para pelaku bisnis untuk penamaan tempat, produk, layanan maupun acara, pemakaian bahasa Indonesia bukanlah pilihan utama. Tak jarang penggunaan bahasa Indonesia dicampur adukan dengan bahasa asing bahasa Inggris. Masalah kebahasaan di Indonesia bukan hanya pada bahasa nasional dan bahasa negara, tetapi juga pada bahasa ibu atau bahasa daerah. Saat ini menjadi masalah budaya bangsa yang memprihatinkan ketimbang masalah kesenian. Hingga tahun ini berdasarkan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah identifikasi 652 bahasa yang divalidasi dari 2.452 bahasa daerah di Indonesia. Berikut ini adalah faktor-faktor penyebab kepunahan bahasa. Faktor pertama yaitu pengaruh bahasa mayoritas di mana bahasa daerah tersebut digunakan. Faktor yang kedua adalah kondisi masyarakat penutur yang bilingual atau bahkan multilingual. Artinya kondisi di mana seseorang penutur mampu menggunakan dua bahasa atau multibahasa. Pada situasi seperti ini seringkali terjadi ahli kode dan campur kode. Ahli kode ialah penggunaan variasi bahasa lain untuk menyesuaikan diri dengan peranan atau situasi lain atau karena adanya partisipan. Sedangkan campur kode adalah berupa interferentasi. Ferentasi yaitu pengaruh tidak permanen oleh karena merupakan penyimpangan norma bahasa kedua sebagai akibat penggunaan norma bahasa pertama atau sebaliknya. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah faktor globalisasi. Kita sebagai bangsa Indonesia dapat melakukan berbagai upaya guna melestarikan bahasa kita, bahasa Indonesia, yaitu dengan upaya tidak menggunakan bahasa asing secara berlebihan. Yang kedua, membiasakan diri melakukan apapun dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, meningkatkan rasa kebanggaan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.